Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Bapak absen dulu ya. Derby hadir. Alia. Hadir. Nah, udah baiklah. Oke, baiklah, kita hari ini akan belajar tentang gagasan pokok. Di sini Bapak ada teks. Bentar ya, Bapak bagi dulu. Coba dari bacakan teks paragraf pertama di situ tentang gagasan pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai bagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oke, baiklah, coba Alia bacakan paragraf yang kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, membagi, memanjat, berenang, dan sebagainya. Banyak, jadi bacakan lagi paragraf yang ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat yang digunakan pada manusia dan hewan dan dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke. Selanjutnya coba dia bacakan paragraf yang kedua. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, selesai. Oke, baiklah. Coba kalian maju ke depan, tuliskan gagasan pokok yang pertama hingga keempat. Mulai dari Derby. Sabar. Coba Derby bacakan di situ paragraf gagasan di situ. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Oke, baiklah, silakan duduk. Tepuk tangan dulu ya. Coba Alia maju ke depan, tuliskan gagasan pokok juga seperti temannya tadi. Coba Alia bacakan. Organnya adalah berlari dan berjalan. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu Derby. Nah, duduk. Tanya Derby, boleh maju ke depan, tuliskan lagi. Gagasan pokok yang ketiga. Sudah. Coba Derby bacakan dulu di situ gagasan pokok. Organ gerak pasif. Apa? Organ gerak pasif. Organ gerak pasif. Oke, tepuk tangan dulu aja buat Derby. Nah, sekarang yang terakhir, siapa yang mau maju? Oke, Alia, silakan maju. Coba deh, bacakan dulu deh. Disebut alat gerak, sebut tadi kan
pasif. Aktif. Oke, baiklah. Silakan duduk lagi ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan biakan terhadap hewan. Coba di sini siapa yang tahu ada berapa jenis perkembangan biakan terhadap hewan? Ayo. Coba ada disebutkan. Yang pertama yaitu ovipar, Kedua, yang kedua vivipar, dan yang ketiga. ovovivipar. Oke, baiklah. Coba Alia bacakan. Coba Alia jelaskan penjelasan dari ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar adalah ovipar bertelur, contohnya ayam. Vivipar melahirkan, contohnya sapi. Ovovivipar bertelur dan melahirkan, contohnya ular. Ular. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Di sini coba siapa yang tahu anggota ASEAN? Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura. Oke, baiklah. Cukup. Coba Derby bacakan ekonomi di Brunei. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Oke, baiklah. Selanjutnya coba Alia bacakan potensi ekonomi di Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagai besar. Penduduk adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Oke, baiklah. Coba Alia sebutkan ekonomi di Filipina itu berupa apa? Pertanian. Pertanian. Oke. Selanjutnya coba bacakan perekonomian di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Oke, baiklah. Sebutkan Indonesia tadi kaya dengan apa? Indonesia kaya dengan minyak bumi dan Alam. alam. Oke, baiklah. Terima kasih. Selanjutnya kita ke potensi ekonomi negara Kamboja. Coba Alia bacakan. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencahariannya penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Oke, baiklah. Ekonomi di negara itu berupa apa? Coba Alia sebutkan. Itu pertanian sepertinya itu padi dan karet. Padi dan karet. Oke, baiklah. Selanjutnya kita ke potensi negara ini, Laos. Coba dari dibacakan. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Oke, baiklah. Jadi intinya Sama saja dengan Laos, Kamboja. Oke, terima kasih. Oke, baiklah kita ke potensi negara ekonomi tetangga kita yaitu
Malaysia. Kegiatan ekonomi utama pendudukan manusia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak, sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Oke. Ekonomi di situ berupa apa, Alia? Berupa elektronik, minyak, dan pertanian. Sudah. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya kita ke negara mana? Myanmar. Myanmar. Oke, coba deh bacakan potensi di negara itu. Potensinya adalah pertanian dan perkebunan dan pertambangan. Oke. Jadi kita sudah bisa melihat di situ perekonomiannya. Selanjutnya kita ke negara Singapura. Singapura. Coba bacakan dari. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Oke. Jadi ekonomi di negara Singapura itu berupa apa? Intinya negara Jadi potensi di situ di negara Singapura itu berupa apa? negara yang terkaya di Asia. Di Asia, sangat terkaya di Asia. Ya, Oke, baiklah selanjutnya kita ke negara Thailand. Thailand. Oke, Alia, coba Alia bacakan Thailand. Gimana negara-negara yang Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Karena padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Oke, jadi potensi di situ kita fokus ke ininya aja, ke para wisata itu. Jadi mancanegara bisa tertarik ke situ. Mengapa bisa begitu, Alia? Karena hasil pertaniannya adalah terbesar. Nah. Oke, selanjutnya kita ke negara mana? Vietnam. Vietnam. Coba dari dibacakan Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor ekonomi. Para wisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke, baiklah potensi ekonomi di situ berupa apa? Berupa para wisata, turis, dan perhotelan. Baiklah, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari siang ini? Saya Pak. Oke, Alia, silakan maju Alia. Dapat dulu ya, mulainya. Setelah kesimpulan pelajaran kita hari ini, pertama itu batasan pokok setiap paragraf. Yang kedua, perkembangan biakan hewan itu ada 3. Yang pertama, ovipar, vivipar, opovivipar. Yang ketiga, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Oke, silakan duduk Alia. Tangan dong. Oke. Ya, untuk hari ini, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mendapat berkah dan bisa bermanfaat untuk kita dan negara. Amin. Berdoa dan dipimpin oleh Derby. Silakan Derby. Doa mulai. Jangan selesai. Amin. Ya, untuk hari ini Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Ya.